Lombok merupakan salah satu bukti kekayaan nyata yang dimiliki bangsa Indonesia, seperti bukti kekayaan alam, bukti kekayaan budaya, bahasa, hingga tradisi yang terus dilestarikan. Pelestarian ini dapat memberikan pengembangan positif di berbagai sektor, salah satunya adalah dunia pendidikan. Perkembangan pendidikan berbasis budaya akan dapat memberikan dampak yang luar biasa bagi pelestarian budaya dan kemajuan dunia pendidikan. Oleh karena itu, kami memperkenalkan pembelajaran geometri kontekstual berbasis Bale Lumbung Sasak. Halo teman-teman semua, jadi hari ini kita akan pergi berkunjung ke salah satu desa adat yang ada di Lombok Tengah, yaitu Dusun Sade yang ada di Desa Rembitan. Perjalanan kita dari Mataram menuju Dusun Sade bisa dikatakan tidak terlalu jauh, ya sekitar 1 sampai 1,5 jam saja. Di sini, kami akan mengeksplorasi bentuk-bentuk geometri yang ada di rumah adat Sasak, yaitu Bale Lumbung. Tentunya eksplorasi ini bertujuan untuk dapat memberikan gambaran tentang bentuk-bentuk geometri yang dimiliki oleh budaya Sasak pada Bale Lumbung, sehingga dapat diterapkan ke dalam pembelajaran geometri dan mampu menjadi salah satu media pembelajaran yang lebih kontekstual. Setelah lumayan lama menempuh perjalanan, akhirnya kami pun sampai di Dusun Sade. Kondisi desa yang masih sangat asri dan memiliki penduduk yang ramah membuat kita akan sangat betah berada di sini. Kami pun memutuskan untuk mulai mengeksplorasi keindahan dan kearifan lokal yang ada di Dusun Sade ini. Akan tetapi, sepertinya hari ini kami kurang beruntung, karena kondisi desa yang cukup ramai dikunjungi wisatawan membuat kita agak sedikit sulit untuk dapat mengamati bentuk-bentuk geometri dari Bale Lumbung tersebut. Sehingga kami memutuskan untuk berpindah lokasi ke salah satu desa adat yang tidak kalah menarik, yaitu ada di Desa Adat Patuh yang terletak di Sukarara, Kabupaten Lombok Tengah. Desa adat ini merupakan desa adat yang melestarikan budaya Sasak, salah satunya adalah kain tenun. Sebelum mulai mengeksplor Bale Lumbung, kami memutuskan untuk belajar nenun dulu. Yang katanya ini hanya boleh dilakukan oleh perempuan saja, karena menurut kepercayaan warga setempat, laki-laki tidak boleh melakukannya karena bisa berakibat mandul atau tidak bisa memiliki keturunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di sini kami sudah berada di salah satu desa adat yang ada di Lombok Tengah, yaitu di Desa Adat Sukarara. Kali ini kita akan mengaitkan pembelajaran matematika khususnya geometri ke dalam Bale Lumbung Sasak. Yuk ikuti keseruan kami. Sedang berada di salah satu desa di Lombok Tengah, yaitu Desa Sukarara, yang dimana di desa ini terdapat salah satu rumah adat suku Sasak yang dinamakan sebagai Bale Lumbung. Nah, Bale dalam bahasa Sasak diartikan sebagai rumah, sedangkan lumbung itu dapat diartikan sebagai tempat penyimpanan padi. Nah, oleh karena itu Bale Lumbung itu dijadikan sebagai rumah tempat tinggal atau dijadikan sebagai tempat penyimpanan hasil panen atau padi pada masyarakat tertentu pada zaman dahulu maupun pada zaman sekarang. Rumah adat Bale Lumbung ini bentuknya seperti lumbung seperti ini itu mengajarkan kepada masyarakat untuk selalu hidup sederhana dan tidak hedon dalam membelanjakan sesuatu. Di sini bagian-bagian dari rumah adat Bale Lumbung ini, yaitu yang pertama ada atapnya, yang dimana atapnya itu terbuat dari alang-alang dan bentuk atapnya itu bentuknya gunung dan dia itu landai ke bawah. Bagian yang kedua itu ada ruang.
Nah, walaupun balai lumbung ini terlihat yaitu sangat kecil ya, tetapi sebenarnya di dalamnya itu luas, yang dimana ruangannya itu ada 3, yaitu ada balai induk atau inen balai, terus yang kedua ada namanya balai luar yaitu tempat tidur, dan yang ketiga itu ada namanya balai dalam, yang dimana balai dalam ini berfungsi untuk menyimpan harta benda, untuk menyimpan jenazah yang dibawa pulang ke rumah ketika meninggal lalu dimakamkan. Terus bagian yang ketiga itu yaitu ada namanya pondasi, yang dimana pondasinya itu terdiri dari tangga atau undak-undak. Nah, tangga atau dikenal dengan undak-undak ini itu memiliki fungsi yaitu menghubungkan antara balai luar dengan balai dalam. Terus selanjutnya bagian yang terakhir yaitu ada pintu. Pintunya seperti yang terlihat bahwa memiliki 1 pintu dan terdapat 1 jendela. Teman-teman, tanpa kita sadari, ternyata balai lumbung Sasak ini terbentuk dari bangun datar dan bangun ruang, di mana terdapat pada beruganya yakni berbentuk kubus. Dan pada dalam rumah ini, di atas yang berada di atas itu berbentuk balok. Lalu pada anak tangga ini berbentuk persegi panjang, di mana anak tangga ini berbentuk kongruen antara satu dengan yang lainnya. Nah, selain itu teman-teman, pada konstruksi balai lumbung ini terdapat bangun datar yang tidak asing di pikiran kita. Apa itu? Nah, pada tangga ini bisa kita lihat bersama nih teman-teman. Ini adalah bangun datar yang berbentuk jajar genjang, di mana jajar genjang ini memiliki 2 pasang sisi yang sejajar, di mana setiap sisi yang berpasangan itu panjangnya sama, dan sudut-sudut yang berhadapan itu juga sama besarnya. Baik teman-teman, selain bangun datar dan bangun ruang yang telah disebutkan oleh teman-teman saya yang sebelumnya itu, terdapat beberapa bangun ruang di berbentuk tabung pada tiang-tiang dari balai lumbung ini. Terdapat tabung yang pertama, kedua, dan ketiga, dan keempat, di mana tabung ini memiliki alas dan atap yang berbentuk lingkaran dan memiliki selimut pada ininya. Dapat dihitung dengan rumus V dikali R kuadrat dikali tingginya sendiri. Baik teman-teman, pada balai lumbung ini juga terdapat beberapa bangun ruang yang seperti yang pertama yaitu bangun ruang limas, di mana jika ini balai lumbung dibagi menjadi 2, pada atapnya ini akan berbentuk limas dan bangunan ini akan berbentuk bobos. Limas sendiri adalah limas persegi panjang dengan rumus sepertiga alas dikali tinggi. Tanpa kita sadari teman-teman, ternyata di dalam balai lumbung ini terdapat banyak sekali saluran geometri, di mana ternyata hampir semua geometri itu ada di dalam balai lumbung tersebut. Terutama mungkin jika kita tidak bisa melihat segitiga di sini, kita bisa mengonstruksikannya dengan cara bagi pada persegi yang akan mendapatkan 2 segitiga yang kongruen. Selain itu teman-teman, karena tadi sudah dijelaskan sama teman-teman sebelumnya bahwa di sini itu terdapat sebuah tabung. Otomatis karena di sini itu menjadi tabung, di sini itu akan terdapat sebuah lingkaran, di mana lingkaran tersebut merupakan salah satu bangun datar yang ada atau yang terkandung di dalam balai lumbung ini.
itulah beberapa bangun datar dan bangun ruang yang terkandung di dalam bali lumbung tersebut. Oleh karena itu, di dalam bali lumbung ini ternyata memiliki sebuah kandungan geometri yang tanpa kita sadari. Selain Balai Lumbung, Sukarare juga merupakan desa adat yang menjadi salah satu pusat kerajinan tenun tradisional dengan menggunakan alat-alat tradisional pula. Alat tenun ini biasa orang sebut dengan nama ranggon dan cak-cak. Kedua alat ini merupakan alat tenun tradisional yang digunakan dalam proses pembuatan kain tenun songket. Secara tradisional, dan tanpa kita sadari ternyata juga mengandung unsur-unsur geometri seperti persegi panjang, trapesium, hingga tabung. Lalu selanjutnya, dari hasil kerajinan tersebut, kemudian hasilnya dijual dan disewakan kepada para pengunjung dan wisatawan guna meningkatkan perekonomian kreatif daerah sekitar. Setelah kita mengetahui unsur-unsur geometri yang ada di rumah adat Balai Lumbung, ada baiknya kita mengetahui lebih dalam tentang teorema-teorema dasar pada geometri. Teorema kesebangunan segitiga. Terdapat 4 teorema kesebangunan segitiga. Yang pertama, teorema sudut-sudut-sudut. Menurut teorema sudut-sudut-sudut, dua segitiga dikatakan sebangun jika terdapat korespondensi satu-satu antara titik-titik sudutnya sehingga sudut-sudut yang bersesuaian kongruen. Teorema kesebangunan segitiga yang kedua yaitu teorema sudut-sudut. Teorema sudut-sudut ini berbunyi dua segitiga sebangun jika terdapat korespondensi satu-satu antara titik-titik sudutnya sehingga dua pasang sudut yang bersesuaian kongruen. Teorema kesebangunan segitiga yang ketiga yaitu teorema sisi sudut sisi berbunyi dua segitiga sebangun jika terdapat korespondensi satu-satu antara titik-titik sudutnya sehingga perbandingan ukuran dua pasang sisi yang bersesuaian sama dan sudut antara pasangan sisi-sisi itu kongruen. Teorema keempat dari teorema kesebangunan segitiga yaitu teorema sisi-sisi-sisi. Dua segitiga sebangun jika terdapat korespondensi satu-satu antara titik-titik sudutnya sehingga perbandingan ukuran sisi-sisi yang bersesuaian sama. beberapa bentuk segi empat yang terdapat pada Balai Lumbung. Yang pertama yaitu jar genjang, segi panjang, belah ketupat, persegi, dan transium. Yang pertama yaitu jar genjang. Definisi dari jajar genjang yaitu suatu segi empat dikatakan jajar genjang jika dan hanya jika kedua pasang sisi yang berhadapan atau berseberangan sejajar. Dan jajar genjang ini memiliki beberapa teorema. Yang pertama yaitu pada sebarang jajar genjang berlaku tiap diagonalnya membentuk dua segitiga yang kongruen. Teorema yang kedua untuk jajar genjang sendiri yaitu berbunyi dua sudut jajar genjang yang berurutan saling berpelurus. Teorema yang ketiga untuk jajar genjang sendiri yaitu berbunyi diagonal-diagonal jajar genjang saling berpotongan membagi dua. Yang kedua
siku-siku. Persegi panjang memiliki sisi-sisi yang berseberangan sama panjang dan sudut-sudut yang sama besar, yaitu sudut siku-siku yang besarnya 90 derajat. Dapat dilihat dari ruangan balai lumbung ini berbentuk balok, di mana sisi-sisinya membentuk persegi panjang. Teorema dari persegi panjang ini sendiri yaitu yang pertama, semua sudut persegi panjang adalah sudut siku-siku. Teorema yang kedua yaitu diagonal persegi panjang kongruen. Jadi, jika ditarik suatu diagonal, maka diagonalnya itu kongruen sama panjang. Dia yaitu belah ketupat. Definisi dari belah ketupat adalah jajar genjang yang dua sisi yang berurutan sama panjang. Adapun teorema yaitu yang pertama berbunyi semua sisi pada belah ketupat kongruen. Teorema yang kedua yaitu berbunyi diagonal belah ketupat saling tegak lurus satu sama lainnya. Yang keempat yaitu persegi. Persegi adalah persegi panjang yang keempat sisinya kongruen. Teman-teman dapat lihat pada berugaknya berbentuk seperti kubus. Kubus memiliki sisi yang membentuk persegi, dan persegi memiliki beberapa teorema, yaitu pertama, jika sisi-sisi yang berurutan AB dan BC pada persegi panjang ABCD kongruen, yaitu jika sisi AB kongruen dengan sisi BC, maka persegi panjang ABC adalah persegi, atau dengan kata lain, persegi adalah segi empat yang sama sisi. Jadi, sisi-sisi dari persegi itu sama panjang atau kongruen. Teorema yang kedua yaitu berbunyi, jika salah satu sudut dari belah ketupat adalah siku-siku, maka belah ketupat adalah persegi. Jadi yang membedakan persegi dengan belah ketupat yaitu dari persegi itu sudutnya siku-siku. Akibat dari teorema tersebut mengakibatkan persegi memiliki beberapa sifat atau ciri-ciri, yaitu yang pertama memiliki sisi yang sama panjang, yang kedua memiliki diagonal yang sama besar, yang ketiga memiliki 4 sudut siku-siku yang sama besar yaitu 90 derajat, yang keempat yaitu 4 sumbu simetri lipat, yang kelima yaitu memiliki 4 titik sudut, yang keenam memiliki 4 sumbu simetri putar. Jika teman-teman ingin mencari keliling dan luas dari persegi, sama seperti belah ketupat, jajar genjang, dan persegi panjang, yaitu dengan menambahkan keempat sisinya. AB ditambah sisi panjang sisi AB ditambah dengan panjang sisi BC, ditambah dengan panjang sisi CD, ditambah dengan panjang sisi DA. Dan yang kelima yaitu trapesium. Definisi dari trapesium adalah segi empat yang memiliki tepat sepasang sisi yang berhadapan yang sejajar. Jika ditarik satu garis dan juga ditarik suatu garis di bawah atapnya itu dan di bawah ruangannya itu akan membentuk trapesium. Teorema dari trapesium yaitu yang pertama, jika trapesium adalah sama kaki, maka sudut alat trapesium adalah kongruen. Yang kedua, teorema yang kedua yaitu jika trapesium adalah sama kaki, maka diagonalnya kongruen. Teorema yang ketiga yaitu median dari trapesium sejajar dengan alasnya. Median itu sendiri adalah ruas garis yang titik ujungnya merupakan titik tengah sisi trapesium yang tidak sejajar. Panjang median trapesium sama dengan setengah jumlah panjang alasnya. Akibat dari teorema-teorema yang telah saya sebutkan tadi, trapesium memiliki beberapa sifat atau ciri-ciri, yaitu yang pertama, trapesium memiliki berbagai macam bentuk, yaitu trapesium sembarang, siku-siku, trapesium siku-siku, dan trapesium sama kaki. Yang kedua yaitu memiliki 4 sisi, dua sisinya yang saling sejajar, sisi yang atas dan sisi bawahnya, sisi kiri dan sisi kanannya itu sejajar. Yang ketiga yaitu memiliki 4 sudut dan dua jumlah sudut saling berdekatan dengan besar yaitu 150 derajat. Jika teman-teman ingin mencari luas dari segi 4 trapesium ini, sama seperti segi empat yang lain, yaitu menambahkan keempat panjang sisinya. Dan jika teman-teman ingin mencari luas dari trapesium, yaitu rumusnya luas sama dengan setengah dikali jumlah sisi yang sejajar dikali dengan tingginya. Sekian keseruan kali ini. Mantul Rambiasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.